lagi di acara sekolah minggu kita, masih di online ya. Jadi jangan lupa setiap hari Minggu jam 4 sore kita ada sekolah minggu bersama. Kita mau ajak teman-teman kita. Ya, siapa yang belum datang, kita ajak teman-teman kita yang mungkin belum mandi, adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita yang belum datang sekolah minggu, yang enggak sekolah minggu, ayo diajak semua buat sekolah minggu bersama di rumah kalian masing-masing setiap hari Minggu jam 4 sore. Sudah siap memuji Tuhan? Ya, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan, dan nanti kita akan sedikit baca firman Tuhan, dan akan ada prakarya. Sudah siap semuanya? Yuk, kita mulai bersama-sama. Kita mau nyanyi, kita mau angkat pujian, semesta bernyanyi. Kita bangkit berdiri, semuanya boleh tepuk tangan. Yang belum kenal lagunya, kita sama-sama belajar. Kita mau pujikan bersama-sama penuh sukacita ya. Siap? Mari kita puji. Sebelum kita kembali melanjutkan sekolah minggu kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat sore yang indah yang boleh Engkau berikan buat kami. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam sekolah minggu. Kau berkati setiap kami Tuhan, teman-teman kami yang mungkin di rumahnya masing-masing juga sedang menyaksikan, sedang bersekolah minggu. Engkau Tuhan yang akan urapi, sehingga setiap apa yang boleh kami terima, kami boleh semakin Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang takut kepada Engkau. Dan berkati juga setiap pujian yang kami naikkan, firman yang akan kami dengar, biarlah kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang Engkau maksudkan Tuhan dalam firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini, dari awal pertengahan ke akhirnya, kami serahkan Tuhan.
Oke teman-teman, sebelum kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, semua Alkitabnya dipersiapkan supaya kita boleh bersama-sama belajar, untuk kita boleh membaca, menghafal, dan mempelajari ayat Alkitab. Tapi sebelumnya, kita mau naikkan pujian terlebih dahulu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberikan kita hikmat semuanya untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kau Tuhan yang akan urapi setiap hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan boleh menjadi anak-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semuanya bawa Alkitab ya teman-teman. Kita mau buka. Nah, kita mau buka nih. Sedikit saja dari Mazmur pasalnya yang ke-119. Kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Kira-kira ada yang sudah hafal apa belum? Ini ayat ini sangat terkenal sekali ya. Sangat terkenal sampai dijadikan lagu. Dan lagunya tadi sudah kita nyanyikan. Nah, ada yang tahu? Ya, coba kita baca bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat yang ke-105. Kita mau baca bersama-sama 2 kali ya teman-teman. Yuk, 1, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita lihat ayat ini, kita akan sebelum nanti kita buat prakarya, teman-teman kalau di tempat yang gelap kira-kira takut enggak toh? Takut enggak? Kalau tante sih sedikit takut ya, sedikit takut. Karena apa? Kalau di tempat gelap itu kita enggak bisa lihat apa-apa, kecuali ada alat bantunya. Apa itu? Bisa senter, bisa lilin. Nah, kalau kalian di tempat yang gelap, kira-kira yang kalian lakukan apa? Nangis, masuk selimut, atau langsung ambil misalnya HP, buka HP, lihat senternya, supaya terlihat terang. Nah, firman Tuhan tadi katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, nanti kita akan buat prakarya seperti ini. Nah, ini punya tante sudah jadi. Ini kira-kira apa ya? Ini namanya pelita. Nah, pelita itu
bisa diibaratkan sebagai alat untuk menerangi. Kalau zaman dulu di zaman Alkitab belum ada yang namanya lampu, mereka pakainya pelita. Nah, kalau zaman sekarang bisa dikatakan teplok ya, teplok kalau di tempat tante tuh teplok seperti itu namanya. Nah, itu pelita. Pelita ini digunakan untuk menerangi tempat yang gelap. Kalau ada satu pelita saja di dalam rumah yang gelap, semuanya bersinar, semuanya terang, semuanya kelihatan. Nah, jangan pernah takut ketika kita ada di tempat yang gelap. Karena kita punya pelita, kita punya alat untuk menerangi. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang bingung, kok kayaknya Tuhan tidak mau bantu ya? Kok aku sekolah sendirian ya Tuhan? Kok ngerjainnya susah? Jangan takut. Ada Tuhan. Nah, yang menerangi setiap jalan kita. Seperti lagu kita tadi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang kalau jalan, pasti yang dibutuhkan terang. Supaya apa? Jalannya kelihatan. Sama seperti buku ini. Nah, buku kehidupan. Alkitab namanya. Yang dia juga menerangi setiap jalan-jalan kita. Jangan pernah takut ketika kita di dalam kegelapan, ketika kita kesusahan. Karena apa? Firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang memberikan kita terang. Permasalahan apapun yang ada di dalam hidup kita, misalnya, Tuhan aku sedih, ada ayatnya, bersukacitalah senantiasa. Nah, ketika kita khawatir, Tuhan katakan juga di Alkitab ini, jangan kamu khawatir. Ketika kita dalam kegelapan, ayat ini katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jangan pernah takut kemana-mana, ya. Ayat Alkitab ini selalu menyertai kita, ya. Bukan berarti, kalau aku di kegelapan, aku bawa Alkitab lah, biar aku tenang. Tuhan Yesus kan tidak kelihatan, enggak. Firman Tuhan ini katakan bahwa Tuhan Yesus selalu ada, mengingatkan kita. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan pernah takut kalau kita dalam kegelapan, karena Tuhan senantiasa menyertai. Itu sedikit tentang firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105. Nah, untuk menghafalnya teman-teman, kita mau buat pelita seperti ini. Nah, nih. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nanti kalau teman-teman sudah selesai buat, di depan sini bisa dituliskan ayatnya, alamat ayatnya. Dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Digantung di kamar supaya ingat terus kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Sudah siap membuat prakarya? Yuk kita buat sama-sama. Oke teman-teman, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat pelita, yang pertama ada botol air mineral bekas. Kalian boleh pakai merek apa aja, yang penting bekas dan tidak ada isinya. Kemudian yang kedua, ada selotip. Nah, kalian bisa pakai selotip bolak-balik maupun yang bening, atau selotip apa aja yang kalian punya, boleh dipakai. Kemudian ada spidol, ini nanti buat menandai bagian yang akan digunting. Kemudian ada tali. Kalian boleh pakai tali apa aja, warna putih, warna merah, atau tali rafia. Boleh dipakai, yang penting seadanya ya. Tali apa aja bisa dipakai. Kemudian ada cutter, ini buat nanti motong bekas air mineralnya. Kemudian ada kertas warna-warni. Nah, kalau kalian punya kertas lipat, kalian bisa gunakan. Kalau tidak ada pun nggak apa-apa. Boleh warna apa aja. Jadi tidak perlu warna merah ataupun oranye. Pokoknya seadanya kalian aja boleh dipakai, silahkan. Yang penting ada warnanya ya. Terus ada gunting. Ini juga dibuat nanti motong kertasnya. Ada pensil untuk menggambar polanya. Itu yang akan kita gunakan untuk nanti membuat pelita. Siap mengerjakan teman-teman? Yuk kita eksekusi. Oke, pertama kita siapkan botol air mineral bekasnya. Ini sudah tante kasih tanda ya di sini. Ini berarti nanti buat yang dipotong. Jadi ada 3 garis, 1, 2, 3. Kita ambil yang ke-3 ya, supaya lebih tinggi.
digaris dulu supaya tahu nanti yang dipotong bagian mana. Terus kita ambil cutternya. Nah, ini punya tante tinggal dikit nih, tinggal dipotong. Kalau teman-teman nggak bisa, karena ini berbahaya, bisa minta tolong orang tua, kakak ya. Jangan lakukan sendirian karena ini berbahaya ya teman-teman. Pokoknya bisa minta tolong bantuan ke orang yang lebih dewasa. Nah, ini sudah terpotong seperti ini. Kalau belum rapi, teman-teman bisa rapikan. Nah, ini potong sedikit aja. Nah, sudah rapi seperti ini. Tutupnya jangan dibuang ya. Ininya enggak kepake, kita pakai yang ujungnya saja. Sudah seperti ini. Nah, kita singkirkan dulu. Kemudian kita ambil kertas warna-warninya tadi. Nah, di sini tante ada 3 warna, merah, orange, dan biru. Nah, tujuannya buat apain nanti? Yang oranye dan merah kita akan buat api karena tujuan kita buat pelita. Jadi ingat ya teman-teman, boleh pakai warna apa aja, nggak harus sama kayak tante. Jadi seadanya kalian aja. Nah, terus yang biru ini buat apa? Yang biru nanti buat tataan bagian bawah. Sebelumnya kita potong dulu, tapi dibuat cetakan sesuai dengan ukurannya ini ya. Lihat diukur ya teman-teman seperti ini. Kalau ini pasti bisa ya, nggak perlu bantuan. Pokoknya yang berbahaya nggak boleh dilakukan sendiri. Nah, sudah seperti ini. Nah, tujuannya ini nanti buat bagian luarnya ini. Nah, nanti kita gunting, tapi sebentar kita buat ini. Nah, api, kita mau buat api merah dan orange. Nah, jadi nanti ada warna api merah dan orange. Jadi bisa ditempel. Sebelumnya kita mau buat polanya terlebih dahulu. Iya teman-teman, kita mau buat polanya terlebih dahulu. Nih, tante tadi sudah buat. Kalian boleh buat pola macam-macam, terserah. Yang penting nanti bentuknya api. Boleh gambar sendiri, boleh minta tolong orang tuanya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Sebisanya kalian aja ya. Gak usah terburu-buru, pokoknya digambar sebisanya kalian aja. Nah, ini karena 2 dijadikan 1 seperti ini ya teman-teman. Jadikan 1, kemudian kita ambil gunting. Nah, ditumpuk gini aja, kita gunting jadi 1 bareng-bareng ya. Nah, gunting jadi 1, jadinya nanti langsung terpotong jadi 2. Nah, kalau teman-teman yang masih kecil yang nggak bisa, kalian bisa minta tolong orang tua atau kakak kalian atau saudara-saudara kalian yang berkreasi bersama. Pokoknya harus buat ya. Nih, pelan-pelan aja, nggak rapi nggak apa-apa, yang penting buatan sendiri. Nah, itu lebih bagus ya daripada nggak buat. Ini potong mengikuti polanya yang tadi. Sebisanya kalian. Nah, sudah. Nih teman-teman, jadi 2. Jadi langsung, karena belakangnya putih jadi tante pakainya 2. Nih, seperti ini sudah sesuai dengan pola. Nah, yang merah ini buat apa? Merah ini nanti juga buat api, tapi yang lebih besar ya, karena ini cetakannya lebih kecil. Sekarang kita buat yang lebih besar. Nih, garisnya lebih ke sini ya, jadi tidak nempel karena kita akan buat yang lebih besar. Nih, buat ikutin aja. Yang tidak bisa boleh minta tolong orang tuanya, kakaknya, supaya sekolah minggu kita punya kreasi sendiri-sendiri ya. Bentuknya terserah. Nih apinya ya, tidak usah sama kayak tante, tidak apa-apa. Tuh, nah seperti ini sudah lebih besar daripada yang warna orange. Kita kembali gunting lagi, ikutin alurnya ya teman-teman. Ini 1 aja karena warnanya bolak-balik merah dan nanti akan ditempel dengan warna yang orange. Jadi yang merah ini cuma 1 lembar aja. Nah, potong sesuai pola, pelan-pelan.
Nah, sudah jadi pola yang warna merah. Nih, seperti ini. Nah, nanti akan ditumpuk tante gini. Nah, jadinya seperti api. Nah, ini bagian samping satu. Di sini bagian yang kedua. Nanti seperti ini, tapi ini polanya akan diganti ya nanti ya. Nih, lihat seperti ini. Sudah seperti api. Sebelumnya kita mau tempel terlebih dahulu. Kalau kalian punya lem, bisa pakai lem, bisa pakai selotip bolak-balik, karena ini nanti bisa nempel ya. Nih, pakai dua aja, atas dan bawah. Nih, seperti ini ya teman-teman. Tempelkan sesuai dengan pola yang tadi ya. Nah, sudah kelihatan seperti api kan? Lakukan juga sebelahnya. Nah, kita mau pasang yang satunya dengan cara yang sama, pakai selotip bolak-balik seperti ini, atas dan bawah, karena sudah kenceng ya teman-teman. Tempel sesuai dengan polanya. Nah, jadi seperti api ini, lihat teman-teman. Nah, ini kita akan potong jadi dua bagian tengahnya. Bagian tengah kita akan potong jadi dua. Nih ya, di sini ya teman-teman. Nih, kita potong jadi dua. Sedikit aja, enggak usah panjang-panjang. Nah, cukup. Ini nanti tujuannya buat ngelipet ke dalam dan keluar. Nah, coba teman-teman bisa lakukan yang satu ke atas ini, kemudian lakukan yang satunya juga, jadi tidak sama ngelipetnya ya. Nah, ini kelihatannya seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi yang sudah kita buat nih, yang warna biru kita akan potong karena sudah ada polanya, mengikuti garis yang sudah kita buat tadi. Pelan-pelan, ingat ya, ini bahaya. Yang masih kecil, yang tidak bisa gunting, bisa minta tolong kakaknya atau orang tuanya ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, api ini tadi kita akan tempel seperti ini. Nah, supaya nanti bisa dimasukkan di sini. Nah, ini belum jadi ya teman-teman. Yang kita potong ini tadi bagian 1 dan 2, kita juga akan kasih selotip bolak-balik supaya dia bisa nempel di atas tataan yang warna biru. Kita potong jadi 2, tempel. Nah, 1, kemudian satunya. Nah, seperti ini. Terus kita buka. Sudah teman-teman. Nah, kita taruh di bagian tengah, bagian paling tengah. Nah, sampai si api ini bisa berdiri. Kelihatan ya teman-teman ya, nih seperti ini. Ini tampak yang lain nih. Dia bisa berdiri seperti ini. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam botol bekas air mineral yang sudah kita potong tadi. Nah, seperti ini. Tapi dia belum nempel. Caranya seperti apa? Kita akan ambil selotip yang bening nih ya. Kita bisa pakai. Bisa kalian balik dulu teman-teman supaya nanti selotipnya gampang. Nah, seperti ini. Kita ambil selotip beningnya. Atau selotip yang lain boleh, yang kalian punya di rumah. Tapi kalau selotip bolak-balik dia tidak bisa ya. Nih, tempel seperti ini pelan-pelan. Nah, sini
pokoknya sampai dia nempel. Kalau yang di rumah punya kakak, punya adik, bisa dikerjakan bareng-bareng, jadinya lebih ringan. Kalau sendiri mungkin akan kesulitan karena buka selotipnya pasti juga akan kesusahan. Kalian boleh pakai 3 atau 4 selotip ya, terserah. Yang penting dia nempel. Nih seperti ini. Nah, ini teman-teman sudah kelihatan ya, seperti api. Nah, yang penting dia tertutup. Nah, lihat, pokoknya tertutup, dia tidak lepas. Oke. Kemudian yang terakhir, nah, kita pakai tali yang tadi. Pakai tali yang tadi. Kalau kalian tidak bisa ngelubangin, nggak apa-apa. Karena ini kepanjangan, Tante potong sedikit. Tante potong sedikit seperti ini. Nah, nggak usah pakai panjang-panjang. Nah, caranya gimana? Kan ada tutupnya loh teman-teman. Kalian buka. Ini nggak perlu pakai dilubangi atau pakai ditempel, nggak perlu ya. Nih, kalian seperti ini. Masukkan. Kemudian ditutup. Nah, dia nanti akan gantung sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa dipegang. Nah, ini prakarya kita minggu ini buat pelita. Jadi kalau buat prakarya itu tidak perlu bahan-bahan yang mahal. Seadanya di sekeliling kita, kalau kita bisa gunakan, pakai aja. Karena itu bisa mengingat apa yang kita pelajari dalam pelajaran sekolah minggu ataupun ketika kita baca firman. Oke, saatnya teman-teman mencoba. Tante sudah contohkan, selamat mencoba. Nah, sudah buat ya teman-teman, gampang kan? Pokoknya gunakan aja. Apapun yang ada di sekitar kita bisa jadi alat peraga untuk kita bisa menghafal ayat Alkitab. Nah, jangan lupa tugasnya hari ini difoto, bisa dikirimkan ke Tante atau lewat Bu Devi. Nanti bisa lewat Tante juga, bisa dikirimkan langsung hasilnya ya, supaya Tante lihat bahwa kalian sama-sama melihat datang ke sekolah minggu. Nah, minggu depan teman-teman ada yang baru. Apa kira-kira? Kita mau belajar bersama-sama tentang Bible Mnemonic. Apa itu? Penasaran nggak? Wah, ini kayaknya kok susah ya? Nggak, ini gampang. Ini adalah metode titik-titik. Nah, kalau penasaran, jangan lupa minggu depan lihat lagi. Kita mau belajar bersama-sama tentang Bible Mnemonic. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Sebelum kita tutup sekolah minggu kita pada sore hari ini, kita mau angkat pujian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku
buat kehadirannya, buat partisipasinya mengikuti sekolah minggu kita sore hari ini. Jangan lupa minggu depan ajak teman-teman kita lagi yang banyak supaya kita boleh beroleh berkat yang lebih lagi. Kita mau akhiri sekolah minggu kita sore hari ini, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya. Dan biarlah Tuhan setiap pelajaran yang boleh kami terima boleh menjadi pelita bagi jalan kami dan terang buat setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sudah mendengar, sudah mengikuti sekolah minggu. Engkau Tuhan yang akan berkati setiap sekolahnya Tuhan, masa depannya, biarlah boleh menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Engkau. Pertemukan kami kembali Tuhan di dalam sekolah minggu, di minggu-minggu yang akan datang, dan biarlah semakin banyak anak-anak yang boleh mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.